Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan hari ini lumayan pedas, lumayan nyakitin, mungkin beberapa orang akan tersinggung. Dan saya berdoa kalau engkau tersinggung ya harusnya berubah. Saya ngomong sesuai dengan firman, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Dan setiap saya sampaikan firman, saya juga melihat sampai kedalaman hati saya. Kalau ada sesuatu yang di dalam saya ini tidak benar, ya saya perlu bertobat. Bapak Ibu, kalau perjalanan kita dengan Tuhan ini tambah hari, tambah kenal Tuhan, tambah ngerti firman, harusnya hidup kita diubahkan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita melayani Tuhan, semakin hidup dalam kebenaran, harusnya kita memiliki hati yang diubahkan. Jadi orang yang rendah hati, jadi orang yang lembut, jadi orang yang punya empati, jadi orang yang punya belas kasihan, jadi orang yang mau merendahkan diri dengan baik, sehingga tidak menjadi orang yang sombong, angkuh, belagu, benernya sendiri, pinternya sendiri, merasa hebat sendiri dan berhak menghakimi, atau melabelin orang sesuai dengan kacamatanya. Harusnya semakin kita kenal Tuhan, hidup kita semakin diubahkan. Semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tapi saya sering dapatin banyak orang sudah terlibat pelayanan, ternyata kelakuannya tambah buruk. Perlu dipertanyakan sebenarnya kalau sudah seperti itu. Sudah rajin beribadah, berjemaat, rajin ya luar biasa. Tapi kelakuannya tetap jelek, mulutnya tetap jahat. Kalau sudah seperti itu, perlu koreksi diri dan berubah. Apa yang kita pelajarin hari ini, saya berdoa benar-benar merubah yang di dalam hati kita. Bapak Ibu, kita akan lihat di Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Orang-orang bajingan, perhatikan, ternyata Tuhan pakai kata nama bajingan yang ada di antara mereka. Ini orang-orang bajingan, ini orang yang sudah dibawa keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Ternyata mereka hatinya dipenuhi dengan nafsu rakus. Mereka ini kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah akan memberi kita makan daging? Ini ada orang yang sudah lahir baru, seperti orang Israel, dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka ngerti firman. Tapi ternyata hatinya jahat, tamak dan serakah. Dikuasai dengan nafsu rakus. Fokusnya pada diri sendiri, fokusnya pada kepentingannya sendiri. Kalau Bapak Ibu dikuasai nafsu rakus, engkau merasa berhak ini dan itu. Karena merasa jadi hamba Tuhan, engkau berhak mendapatkan fasilitas yang terbaik kalau diundang. Meski pakai bisnis kelas, mungkin pakai pesawat yang terbaik. Terus perlu diajak makan di restoran yang terbaik. Dan kamu pilih-pilih hotel yang sesuai standarmu. Perlu bertobat. Perlu bertobat. Kita ini hamba Tuhan. Saya juga hamba Tuhan. Saya sering kali diundang keluar kota. Bahkan pelayanan ke luar negeri. Kalau ditanyain macam-macam, kasih pesawat yang layak saja. Nggak perlu bagus. Kasih hotel yang layak. Yang nggak perlu bagus, nggak perlu bintang yang banyak, cukup saja bersih dan oke. Saya nggak minta yang banyak-banyak. Kadang saya pakai tiket, beli tiket pakai uang saya sendiri. Saya kadang bayar hotel pakai uang saya sendiri. Kadang saya belajar menabur untuk pelayanan. Tapi kalau Bapak Ibu engkau diundang pelayanan dan engkau minta jatah yang terbaik, hotel yang terbaik, meski restoran yang terbaik, pesawat yang harus terbagus dan lain sebagainya, sebenarnya hatimu nggak melayani, hatimu pingin dilayani. Kalau kita ini hamba Tuhan, hati kita ini melayani. Orang melayani itu berkorban, bukan malah minta. Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan sampai minta-minta, ngemis-ngemis, kasih proposal, dia harus bertanya dalam dirinya harusnya. Kalau hamba Tuhan udah sampai seperti itu, perlu dipertanyakan. Kita ini hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Saya tahu persis yang gaji saya Tuhan. Saya nggak perlu minta ngemis apalagi, ngutang apalagi, mohon-mohon nama jemaat apalagi. Harusnya kita sadar diri kalau kita hamba Tuhan yang gaji Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu, siapapun kau yang dengar apa yang saya sampaikan hari ini, kalau ada hamba Tuhan minta duit,
minta ini, minta itu, lupakan saja. Dia lupa kalau dia hamba Tuhan. Kalau yang harusnya yang gaji adalah Tuhan, kalau dia hambanya Tuhan. Tapi kalau sampai minta, apalagi ngajuin proposal, perlu dipertanyakan. Benar-benar enggak panggilannya? Saya berdoa, Bapak Ibu semakin hari semakin ngerti kebenaran, supaya hidupmu semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saya dipanggil dari desa, bukan siapa-siapa, bukan orang terkenal, bukan anaknya orang kaya, orang yang sangat sederhana, dan orang nggak kenal saya. Di awal-awal pelayanan saya nggak ada kenal saya. Dari tahun 97 sampai 2021 orang baru kenal saya. Saya nggak pernah minta sama orang. Saya nggak pernah ngajuin proposal. Saya hanya berdoa. Saya nggak mempromosikan diri. Saya memberi hati saya untuk melayani Tuhan. Saya dedikasikan untuk Tuhan. Saya benar-benar, saya ini jadi hamba Tuhan, yang gaji saya Tuhan. Dan Tuhan masih berikan hikmat, Tuhan berikan pengertian, Tuhan berikan pengetahuan, ya saya kerjakan itu. Saya bisa buka usaha, saya bisnis dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita ini masih memiliki nafsu rakus, tamak, dan serakah, ingin diutamakan dari yang lain, perlu dipertanyakan loh hatimu. Sebenarnya kamu ini melayani Tuhan atau melayani dirimu sendiri. Kalau orang yang rakus ini ya, dikuasai nafsu rakus ini, yang di pusat kepentingannya adalah dirinya sendiri, yang harus dipuaskan. Orang yang rakus ini tamaknya luar biasa, serakahnya luar biasa. Fokusnya pada dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Alkitab katakan orang bajingan. Hari ini banyak bajingan di gereja. Fisiknya kelihatan rohani, melakukan aktivitas rohani, bisa pelayanan, bisa khotbah, bisa jadi jemaat yang rajin puluhan tahun ke gereja, tapi kelakuan membuktikan bahwa dia adalah orang bajingan menurut kacamata Tuhan, karena rakus dan tamak. Fokus pada diri sendiri. Dengerin baik-baik. Kalau kamu jadi orang yang rakus dan tamaknya fokus pada dirimu sendiri, yang dipusatkan adalah perutnya sendiri, seperti orang Israel ini, yang menangis, siapa yang akan memberi kita makan daging? Makanan yang dibutuhkan, yang dipusatkan, kebutuhan fisiknya, akhirnya apa yang terjadi? Kalau orang-orang seperti ini ada dalam gereja, dia bikin trouble. Bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Saya mendengar banyak cerita dari teman-teman sepelayanan. Ada hamba-hamba Tuhan memang mereka pingin dilayanin, padahal labelnya hamba Tuhan. Harusnya kalau labelnya hamba Tuhan itu melayani, bukan dilayanin. Tapi banyak orang fokusnya pingin dilayani. Dan ketika mereka melayani dan pilih-pilih, kalau sudah seperti itu, hati ini tidak murni di hadapan Tuhan. Gak murni di hadapan Tuhan. Kita ini sebagai hamba Tuhan harus memiliki hati yang murni. Benar-benar tulus melayani Tuhan. Jangan sampai ada motivasi busuk di dalamnya. Jangan ada motivasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya Tuhan lihat kok. Ujungnya Tuhan akan ketahui semua isi dalam diri kita. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Kita harus belajar memiliki motivasi yang murni. Dan motivasi yang tidak murni ini pun bisa terlihat di depan jemaat, di depan orang banyak. Makanya kita sebagai hamba Tuhan, terutama yang bagi para hamba Tuhan, yang punya gelar pendeta, harus memiliki sikap hati yang murni di hadapan Tuhan. Jangan kau mau dilayanin. Jangan kau mau minta sesuatu yang terbaik ketika diundang pelayanan. Memalukan sekali. Kita ini melayani Tuhan, bukan jadi bos kok, jadi hamba. Tapi hari ini banyak orang merasa menjadi Tuhan. Hari ini perlu bertobat, berubah. Jangan sampai kita ditolak Tuhan suatu hari. Seperti orang Israel ini. Dia sudah keluar fisiknya dari tanah Mesir, tapi ternyata Mesir tidak pernah keluar dari hati orang Israel. Perhatikan ya. Di ayat yang kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Bayangin, fisiknya sudah keluar dari tanah Mesir, tapi yang dipikirkan yang di Mesir. Dia pikir makan gratis, nggak bayar apa-apa. Dia lupa bahwa diperbudak bertahun-tahun jadi budak, kerja keras loh. Hanya karena makanan yang difokuskan, karena nggak bayar apa-apa, padahal dia bayar dengan tenaganya, dia lupa dengan itu. Jangan sampai kita ini fokus kepada kebutuhan perut kita.
Kalau kita hanya mementingkan kebutuhan perut kita nggak melihat kekekalan. Kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Perhatikan, tetapi sekarang kita kurus, kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ini mana? Malaikat yang masak. Malaikat yang menyiapkan makanan secara ilahi. Tetapi orang Israel ini tidak bersyukur di hadapan Tuhan. Ini pelajaran mahal. Kadang kita harus menikmatin semua apa yang Tuhan percayakan sama kita, apapun itu. Sekalipun hanya dikasih mana. Cukup. Just enough untuk makan hari ini. Kalau itu dicukupkan, kita belajar mencukupkan diri dengan baik. Jangan mengada-ngada jadi orang. Jangan malah melihat orang lain dan akhirnya kita memiliki sikap hati yang tidak benar. Orang lain diberkati, kok aku enggak? Dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Isinya gerutu, ngomel, dan ngeluh saja. Belajar memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ini orang tidak lihat. Sikap hati ini orang tidak lihat. Tapi lama-lama orang akan melihat. Yang tahu kita dengan Tuhan. Sikap hatimu, respon hatimu, motivasi hatimu, ini tersembunyi di dalam batin kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, jadi hamba Tuhan, jadi orang yang pelayanan, tapi motivasi hatinya itu busuk dan jahat sekali di hadapan Tuhan. Makanya tidak heran orang-orang kayak begini adalah orang-orang bajingan. Orang-orang yang busuk hatinya, orang yang jahat di pemandangan Tuhan. Dan percuma kita ada belajar firman, kita dengerin khotbah, kita ibadah, ikut KKR mungkin, ikut seminar, ikut ibadah online, ikut persekutuan doa, ikut Zoom dan lain sebagainya. Tapi kalau hidupmu tidak berubah, motivasimu tetap busuk, kelakuanmu tetap jelek, perlu dipertanyakan. Ada hal yang harus kita rubah. Jangan menjadi orang yang fokus kepada sesuatu yang duniawi. Kemarin kita bahas, tujuan hidup akhirmu itu ngapain? Apakah kita hanya fokus kepada hal duniawi yang sementara ini? Jangan sampai kita tertipu. Kalau kita hanya fokus kepada hal duniawi, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita miliki. Kalau kita hanya fokus sekedar itu, engkau nggak fokus pada kekekalan, ujungnya apa? Engkau hanya ngejar sesuatu yang tidak kekal, kamu jadi orang yang tamak, kamu jadi orang yang serakah, kamu punya motivasi macam-macam yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini belajar memberi hatimu, memberi hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Mendedikasikan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, semakin hidup kita ini diubahkan. Semakin dibawa menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Ini penting. Selama kita berjalan dalam kebenaran, ngerti kebenaran, kita pasti diubahkan. Tapi kalau hidupmu nggak berubah, karaktermu nggak berubah, masih ngikutin gaya hidup yang lama, masih ingat-ingat masa lalu, apa yang terjadi? Ujung dari hidupmu akan kembali ke manusia lamamu. Di ayat yang ke-6, tetapi sekarang kita harus kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa ini berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Setiap hari dikasih yang fresh. Setiap hari dikasih yang fresh. Dicukupin. Ada orang yang berjalan dalam padang gurun. Padang gurun ini dicukupin, dipelihara Tuhan, tapi just enough. Nggak more than enough. Hanya cukup. Cukup makan, cukup biaya hidup dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau ngalami proses ini, jalanin. Jangan malah memiliki sikap hati yang busuk dan jahat. Perhatikan di ayat yang ke-10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, udah dikasih berkat loh. Tapi nggerutu, ngomel, menangis, teriak-teriak. Memang kelakuannya orang-orang bajingan kayak begini. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa engkau mendapat
Aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau membebankan padaku tanggung jawab seluruh bangsa ini. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan, di ayat yang ke-19, Tuhan kirim apa? Coba lihat. Ayat yang ke-19. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu, sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Ini kan orang yang luar biasa. Tuhan kirim burung puyuh. Luar biasa sekali. Bapak Ibu meski baca seluruh pasal ini, Bapak Ibu baru ngerti. Hari ini kita meski belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Coba perhatikan di ayat 1-3-nya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Kamu suka bersungut-sungut tentang nasib burukmu. Nanti Tuhan mendengar dan murkanya akan menimpa hidupmu. Jagain hatimu dengan baik. Jangan sampai ketika, apalagi ini hamba Tuhan ya, diundang keluar kota, dikasih fasilitas yang biasa, bersyukur saja. Kita meski tahu dari mana kita berasal. Kalau kita dipercayakan pelayanan itu satu kehormatan. Suatu kehormatan. Jangan sampai kita malah menjadi orang yang sembarangan dan sembrono. Memperlakukan semau kita sendiri. Malah kita menuntut lebih dan yang tidak patut dan selayaknya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang bajingan yang tinggal di dalam gereja. Mukanya si manis, mukanya baik, bisa pelayanan, bisa khotbah, bisa main musik, bisa menyumbang gereja. Tapi kelakuan kita ini busuk di hadapan Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau dapatin kita menjadi hamba yang baik. Makanya Matius katakan, bukankah aku ini sudah menyembuhkan orang sakit, bernubuat, melakukan mujizat. Tapi ternyata di ujungnya ditolak Tuhan. Tuhan tidak kenal dengan orang-orang model kayak begini. Bisa melakukan aktivitas agamawi, bisa melakukan kegiatan agamawi, kegiatan yang kelihatan rohani, tapi belum tentu kita rohani. Bapak Ibu bisa datang ke gereja ngikutin ibadah yang penuh urapan, tapi engkau belum tentu diurapi loh. Engkau belum tentu hidup benar di hadapannya loh. Makanya harus memberikan hatimu di hadapan Tuhan. Bisa saja kamu jadi orang Kristen, tapi hatimu jauh dengan Tuhan. Hanya melakukan aktivitas agamawi tok. Terbukti dari mana kalau kamu hanya melakukan aktivitas agamawi, rajin ibadah, tapi kelakuan hari-harimu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, bangsa Israel ini dibawa keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Dilewatkan padang gurun untuk dites, diuji, dimurnikan hatinya nempel sama Tuhan. Apa tidak? Hatinya berterpaut sama Tuhan apa tidak? Ternyata tidak loh. Dia sudah keluar dari tanah Mesir, tetapi Mesir susah sekali keluar dari hidupnya orang Israel. Isinya apa? Gerutu, ngomel, ngeluh, kelakuannya busuk, ingat masa lalu. Banyak orang Kristen sudah pelayanan, sudah rajin gereja, jadi donatur di gereja, tapi kelakuanmu jahat dan busuk. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya, kalau engkau masih seperti itu, ada orang-orang ya, sikapnya masih busuk dan jahat. Jadi donatur gereja ingin dilihat orang. Sebenarnya kamu rakus, dapat pujian, dapat penghormatan, dapat pengakuan dari orang. Sama-sama tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita hari ini, kita mau dedikasikan untuk Tuhan, untuk nyenengin hati Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Kalau kamu melayani Tuhan, kamu duduk diam di kaki Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Itu melayani Tuhan di kamar doamu. Tapi kalau engkau melayani pekerjaan Tuhan, artinya engkau terlibat pelayanan di gereja, di persekutuan doa, dimanapun, di yayasan misi dan lain sebagainya. Tapi banyak orang hanya sekedar melayani pekerjaan Tuhan tanpa mau melayani Tuhan. Sebenarnya dampak dari kita melayani Tuhan secara pribadi di kamar doa kita, kita dipercayakan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita dasarnya ini benar, apa yang terjadi dengan hidup kita pasti berubah.
Makanya kalau hanya orang ngejar sekedar melayani pekerjaan Tuhan, hatinya belum tentu diubah Tuhan. Hatinya masih punya motivasi jahat, motivasi busuk, pingin dapat fasilitas tertentu, dapat pelayanan yang terbaik lah pokoknya. Kalau nggak dilayani yang terbaik, ngomel gerutu. Memang kamu siapa? Minta yang terbaik. Bayar sendiri, pakai uangmu sendiri kalau kamu ingin yang terbaik. Kalau kita melayani, ya kita belajar memberi hati kita sepenuhnya. Kalau mau pakai yang terbaik, pakai uangmu sendiri. Bayar hotel sendiri, bayar tiket pesawat sendiri, bayar makanan sendiri. Itu baru oke. Tapi kalau ngajuin pelayanan, terus diundang pelayanan, terus minta fasilitas yang terbaik, malu-maluin, bikin malu kerajaan Allah. Belajar miliki sikap hati yang benar. Jangan sampai kita termasuk orang-orang bajingan yang kemasukan nafsu rakus. Mungkin gak rakus masalah makanan, tapi rakus masalah persembahan, rakus masalah fasilitas, rakus masalah penghormatan, dan lain sebagainya. Jangan sampai ujung dari kehidupan pelayanan kita ditolak Tuhan. Kalau pelayanan kita ditolak Tuhan, apa yang terjadi? Sia-sia belaka semua yang kita kerjakan dan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Hati yang murni ini perlu semakin hari semakin dimurnikan. Semakin dimurnikan. Tidak mungkin orang kalau melayani Tuhan di kamar doanya, hidupnya tidak berubah. Kalau hanya sekedar pelayanan pekerjaan Tuhan, melayani, terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yang termasuk berkhotbah, termasuk jadi usher, termasuk menjadi donatur gereja, dan lain sebagainya lah. Itu pelayanan pekerjaan gereja. Tapi belum tentu loh hatinya berubah. Tapi kalau pelayanan itu dimulai dengan melayani Tuhan di kamar doamu, kamu pasti ketika melayani pekerjaan Tuhan memiliki sikap hati yang benar, motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ujungnya apa? Kau memiliki dampak, memiliki otoritas, memiliki pengaruh, membawa banyak orang semakin diubahkan dalam hadirat Tuhan. Amin. Sikap hati yang di dalam kita ini, awalnya yang tahu kita dengan Tuhan. Tapi kalau sikap hati kita ini busuk dan jahat, lama-lama orang juga akan tahu. Oh, ternyata dia begini loh. Ternyata terlihat kelakuannya busuk dan jahat. Bisa sih khotbah, tapi nggak bisa ngidupin apa yang dikhotbahkan. Bisa melayani, ternyata karakternya buruk dan jelek. Kalau sudah seperti itu apa? Bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Sudah ibadah di gereja bertahun-tahun kok karakternya buruk ya. Kalau sudah begitu, hidup nggak jadi berkat, malah jadi cibiran bagi banyak orang. Belajar memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang sikapnya busuk, serakah, tamak, pikirannya jahat, pikirannya hanya masa lalu, dikuasain masa lalu terus. Kamu termasuk orang yang bajingan yang duduk di gereja. Termasuk orang bajingan yang rajin beribadah. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang Israel ini disebut bajingan karena kemasukan nafsu rakus. Tamak, serakah. Hatinya masih di Mesir. Hatinya masih fokus pada perutnya sendiri. Bukan tujuan Tuhan. Harusnya fokus pada tujuan Tuhan. Wong Bapak kita ini baik kok. Bapak kita ini baiknya luar biasa. Bapak kita ini selalu mempersiapkan, menyediakan. Kalau Tuhan panggil kita, pasti dia kasih persiapan, kasih penyediaan dan lain sebagainya. Kalau Tuhan taruh visi dalam diri kita, Tuhan pasti kasih provisi, penyediaan yang akan memperlengkapi kita. Tapi kalau kamu memaksakan diri, hanya sekedar melayani pekerjaan Tuhan, tanpa kamu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kamu coba pakai caramu sendiri. Dan ujungnya apa? Jadi batu sandungan bagi banyak orang dan tak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hati yang murni, yang semakin diubahkan dalam hadirat Tuhan. Saya temukan ada beberapa hamba Tuhan ya. Semakin dipakai Tuhan, semakin luar biasa, semakin termasyur, akhirnya hatinya bengkok dan berbuat jahat, berbuat sesuka hatinya di hadapan Tuhan. Dan ujungnya melakukan yang bukan menjadi bagiannya dan ujungnya ditolak Tuhan. Usia. Ini orang yang luar biasa, diberkatin Tuhan, dipakai Tuhan, berikan hikmat pengertian yang luar biasa. Tapi setelah dia kuat, dia lupa dengan kekuatan yang diberikan kepada Tuhan. Dia kuat karena kekuatan Tuhan. Ujungnya berbuat semaunya sendiri.
Dan Nebukadnezar, ini orang juga diberikan kemasyuran yang datangnya dari Tuhan. Tapi ketika dia masyur, dia kuat, dia kokoh, dia berbuat sesuka hatinya, ujungnya mengerikan. Dan ternyata di akhir zaman banyak orang yang seperti ini. Lupa dengan dari mana dia berasal. Ketika dia mulai besar, mulai terkenal, termasyur, dia minta pelayanan, dilayanin, bukan pelayan. Minta dilayani yang terbaik. Padahal harus belajar memiliki sikap hati yang murni. Semakin kita dipromosi Tuhan, semakin kita dipercayakan Tuhan, semakin diurapin Tuhan, harusnya semakin rendah hati. Semakin rendah hati, semakin rendah hati, semakin memberi diri untuk diubahkan dalam hadirat Tuhan. Semakin diubahkan dalam hadirat Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan campur tangan, mengubahkan yang di dalam kita ini. Bapak Ibu yang kau mendengarkan, hatimu semakin dimurnikan. Hatimu semakin diubahkan. Kamu mulai lahir baru ikut Tuhan. Lupakan masa lalumu dan fokus dengan tujuan Tuhan di depan. Karena Tuhan punya masa depan yang penuh pengharapan. Jangan ingat-ingat masa lalu. Lupakan dan terus berjalan bersama Tuhan. Kau akan menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Kau akan menikmati kedahsyatan Tuhan. Kau akan menikmati promosi yang datangnya dari Tuhan. Semakin kamu kenal Tuhan, hatimu semakin diubahkan. Semakin diubahkan. Semakin diubahkan, semakin murni, semakin menyerupai Kristus. Amin. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini mengubahkan hati kita yang di dalam ini. Kalau masih memiliki karakter buruk, sikap buruk, mulut yang jahat, kelakuan yang busuk, hanya fokus pada diri sendiri, kepentingan diri sendiri, berubah. Tuhan masih tersedia kasih karunia-Nya. Dia akan mengubahkan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman dengan darah Anak Domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami, mengubahkan sampai kedalaman batin kami. Dapatin kami menjadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu, bukan menjadi orang-orang bajingan yang berkelakuan busuk dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, dapati hati kami menjadi orang kesayangan-Mu, Tuhan. Kami materaikan firman dengan darah Anak Domba Allah, nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang mendengar firman yang mau sampaikan. Biar mengubahkan hidup mereka, mengubahkan masa depan mereka, mengubahkan hati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus, aku berdoa, dan aku percaya tangan kuasa Tuhan memberikan breakthrough dan terobosan, kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you.